Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, tugas manajemen rantai pasok atau supply chain management. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang manajemen pengadaan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia Mareta, dan rekan saya yaitu Melgi Akmal, lalu Nita Anggraini, kemudian Nurul Fadila Rizky, dan selanjutnya Rima Rahmawati. Oke, baik, saya akan mulai tentang presentasi ini. Boleh ya, di next. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pengadaan. Apa itu manajemen pengadaan? Nah, manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedia barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Nah, dengan adanya manajemen pengadaan yang tepat ini, maka masalah yang sering dihadapi seperti tidak adanya bahan baku karena pengiriman yang terlambat, atau kualitas yang buruk sehingga produksi juga ikut terlambat, dan harga yang buruk sehingga membuat produksi lebih mahal dapat diminimalkan. Nah, karena dari itu, perusahaan ataupun organisasi perlu melakukan manajemen pengadaan. Apa aja sih yang perlu dilakukan dalam manajemen pengadaan? Nah, yang pertama itu kita harus menilai kinerja supplier. Memiliki peran penting dalam industri manufaktur dan retail. Alasannya karena dalam menentukan biaya operasional, biaya pembelian barang dan jasa merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Oleh karena itu, kinerja supplier perlu dinilai secara berkala untuk memastikan agar supplier mampu mengirim barang dan menyediakan jasa sesuai dengan Key Performance Indicator yang sudah disepakati pada kontrak. Penilaian kinerja supplier dilakukan pada saat kontrak sedang berjalan yang diawali dengan penilaian sebelum proses tender dimulai. Kriteria penilaian kinerja supplier ditetapkan dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal apa saja yang perlu dinilai dalam supplier adalah di sini ada 4, yaitu sejarah dan tren pengiriman delivery. Yaitu kita di sini menilai supplier dari segi pengiriman bahan baku yang berhubungan dengan ketepatan jumlah pemesanan barang yang dikirim dan ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya, sejarah dan tren kualitas pekerjaan atau quality. Di sini kita menilai supplier dari segi kualitas bahan baku yang disampaikan oleh supplier kepada pihak perusahaan. Apakah produk nyaman digunakan atau memiliki produk yang dibutuhkan? Hal tersebut merupakan prioritas karena kualitas bahan baku yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula. Nah, yang ketiga ada sejarah dan tren kinerja pelayanan customer atau customer satisfaction. Di sini kita menilai supplier dari segi bagaimana mereka memberikan layanan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana harga mereka dibandingkan dengan harga pasar atau price and cost. Di sini kita menilai supplier dari segi harga bahan baku yang ditawarkan oleh supplier kepada pihak perusahaan, termasuk di dalamnya ongkos atau biaya yang diharapkan dapat menekan biaya operasional perusahaan, sehingga ongkos produksi menjadi lebih murah, tetapi menghasilkan produk dengan standar kualitas yang baik. Nah, selain itu, untuk pembelian bernilai tinggi atau kontrak bernilai strategis, maka kriteria penilaian akan lebih kompleks dengan sistem pembobotan yang cakupannya memiliki aspek seperti aspek teknis yang berisi tentang kualitas, teknologi, inovasi, dan improvement. Nah, selanjutnya ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada aspek lingkungan, dan yang keempat aspek komersial. Portofolio hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu menciptakan hubungan profesional dengan supplier. Maksudnya, beberapa publikasi menggunakan penamaan yang berbeda-beda untuk portofolio strategi hubungan dengan supplier. Namun pada dasarnya ada dua jenis portofolio, yaitu produk commodity atau commodity portfolio.
Komoditi portofolio itu adalah pengklarifikasian berdasarkan produk atau komoditas. Yang kedua, ada supplier portofolio. Supplier portofolio adalah pengklarifikasian supplier. Jadi, strategi hubungan dengan supplier itu ditetapkan melalui supplier portofolio yang didahului dengan penetapan produk portofolio. Nah, yang kedua itu tidak tepat menyamakan model hubungan antara supplier. Maksudnya adalah setiap organisasi membutuhkan model yang unik atau customized sesuai dengan kondisi dan kriteria yang dianggap penting oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini memandang bahwa mengelola hubungan dengan supplier membutuhkan pengetahuan tentang dua dimensi utama yang mempengaruhi karakteristik pengadaan barang-barang yang dipasok oleh supplier dan tidak membedakan. Lalu faktor yang bisa digunakan dalam merancang hubungan dengan supplier itu maksudnya adalah kombinasi kedua dimensi pengadaan barang tersebut digunakan sebagai dasar pengklarifikasian komoditas menjadi 4 kuadrat sebagai berikut. Tinggi level supplier circle, strategi supplier, rendah non-critical, supplier bottleneck, supplier rendah tinggi tingkat kesulitan. Produk portofolio berdasarkan tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan keempat kuadrat dari model produk portofolio memberikan strategi hubungan dengan supplier yang berbeda-beda. Strategi untuk setiap kuadrat, pengembangan model produk portofolio dalam proses desain portofolio supplier relationship. Next. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengembangan supplier. Jadi, setelah melakukan klasifikasi supplier menggunakan portofolio, langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan atau pengembangan untuk supplier tersebut. Berikut ini ada 7 langkah-langkah dalam pengembangan supplier. Yang pertama yaitu identifikasi komoditi yang kritis. Jadi, langkah ini sebenarnya sudah termasuk di dalam pembuatan di portofolio sebelumnya. Yang kedua, identifikasi supplier yang kritis. Jadi, sebagian dari mereka yang memasok item-item strategis mungkin sudah termasuk world class supplier, tetapi sebagian mungkin masih rendah kinerjanya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi dari supplier yang termasuk kritis dan strategis, di mana yang kinerjanya sudah bagus dan yang masih di bawah standar. Yang ketiga itu ada membentuk tim lintas fungsi. Apa sih lintas fungsi itu? Jadi lintas fungsi itu didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebelum melakukan pendekatan ke supplier, perusahaan harus terlebih dahulu memiliki tim dengan visi yang seragam. Yang keempat ada melakukan pertemuan dengan pimpinan puncak dari supplier. Nah, pada tahap ini tim lintas fungsi harus melakukan pendekatan pada pimpinan puncak supplier. Program pengembangan tidak akan berhasil tanpa komitmen dari pimpinan puncak mereka. Jadi, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menciptakan kepercayaan, komitmen, dan membangkitkan komunikasi profesional. Pada tahap ini, perusahaan harus bisa meyakinkan pimpinan puncak supplier untuk mendedikasikan sumber daya mereka pada proyek-proyek perbaikan jangka panjang yang akan dilakukan. Terus, kelima ada identifikasi proyek perbaikan. Pada tahap ini diperlukan pembicaraan mengenai proyek apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja supplier di masa yang akan datang. Setiap proyek yang dilakukan harus dievaluasi kelayakannya. Yang keenam ada definisi alat ukur, target, milestone, dan deadline. Jadi setiap proyek harus jelas siapa yang terlibat, siapa yang memimpin, apa targetnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, apa alat ukur keberhasilan, dan apa tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu ada monitor perkembangan dalam melakukan perubahan strategi.
Jadi pada tahap terakhir ini pimpinan proyek bersama-sama dengan pimpinan puncak kedua perusahaan harus memonitor perkembangan setiap proyek yang akan dilakukan nanti. Next. Keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Di sini ada 3 keterlibatannya, yaitu inovasi. Inovasi di sini supplier harus mengembangkan suatu komponen yang berbeda menjadi produk yang baru. Yang kedua yaitu ketepatan waktu kirim, yaitu kemampuan ini sangat bermanfaat dalam suatu pengembangan produk baru perusahaan. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas yang dikirim untuk perusahaan merupakan permintaan dari perusahaan dalam pengembangan produk yang baru. Baik, procurement, yaitu pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan komunikasi. Next. Nah, di e-procurement itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu seperti mengetahui yaitu pelaksanaan pengadaan secara manual dilakukan melalui pertemuan para pihak sehingga tidak bisa disalahgunakan. Dan yang kedua yaitu memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Nah, di sini itu yang mengikuti tender atau proses pengadaan dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan jadwal pelanggan atau jadwal pelelangan. Nah, yang selanjutnya memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Dengan e-procurement, pelaksanaan pengadaan yang biasanya memerlukan biaya-biaya tertentu akan semakin berkurang sehingga pelaksanaan lebih efisien dibandingkan pengadaan secara manual. Selanjutnya, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Nah, kenapa dengan e-procurement ini pelaksanaan pengadaan yang biasanya tidak sehat dan harus secara sehat gitu. Lanjut, mendukung proses monitoring dan audit. Dalam proses monitoring dan audit ini, e-procurement itu sangat mendukung proses pelaksanaan terutama dalam kebenaran data dan ketersediaan data. Next. Manfaat menerapkan e-procurement. Yang satu, sistem procurement perusahaan akan terotomatisasi. Nah, waktu untuk proses e-procurement ini tuh dapat diefisiensi sehingga yang terlibat terhadap proses procurement ini tuh dapat mengalokasikan waktunya untuk hal lain di manajemen bisnis perusahaan. Jadi tidak buang-buang waktu gitu. Yang selanjutnya, penggunaan kertas dapat ditekankan. Jadi tuh nggak usah manual di kertas, jadi bisa ramah lingkungan dengan melalui proses procurement ini. Lalu minimalisasi kesalahan selama procurement. Selanjutnya, dapat melakukan pencarian dan riset untuk pemesanan. Next. Oke, di sini ada komponen yang dibutuhkan dalam proses e-procurement. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Di dalam e-procurement itu harus adanya hardware untuk mendukung suatu sistem yang ada di e-procurement. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia untuk mempekerjakan atau seorang yang terlibat di e-procurement. Yang
terakhir yaitu program dari sistem e-procurement-nya tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan e-procurement. Berikut adalah metode-metode pelaksanaan e-procurement yang sudah diluncurkan oleh LKPP, yaitu 1. Tendering. Yaitu, apa sih tendering itu? Tendering itu cara pemilihan atau penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia atau pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Lalu ada e-bidding, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan cara penyampaian informasi dan data pengadaannya itu dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui elektronik, antara lainnya media internet atau email, data elektronik pertukaran EDI. Lalu ada e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar katalog barang yang terdiri dari jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu berbagai penyedia barang dan jasa. Lalu ada e-purchase, yaitu metode pemilihan penyedia melalui sarana e-katalog. Dan ada e-marketplace. Marketplace itu yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Next. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.